Rano Karno itu kan masih keturunan Minang juga kan. Linggo itu menurut gue udah sangat bagus itu. Dan itu yang bikin bukan orang Betawi ya. Iya memang sih orang Arab. Maksud gue orang lagi pusing mana yang mau ngantri panas-panas di mobil curhat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pro Politik. Masih bersama gue Dendi Hardianto dan rekan gue Haikal Sani Arjuna. Hai Kasan Arjuna. Seperti biasa kita akan selalu membahas topik-topik seputar sosial dan politik terkini. Dan pada episode kali ini spesial karena kita nggak berdua lagi. Iya. Kita kedatangan seorang tamu spesial, Mas Rizky. The one and only Rizky Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Mas? Alhamdulillah sakit. Sakit kenapa nih? Iya. Pusing mikirin gubernur. Waduh, bikin gubernur. Ya, Rizky ini Langsung teman-teman aja ya. orang Betawi asli dan pakar sejarah ibu kota Jakarta. Enggak pakar juga lah. Pakar. Sangat legitimate lah untuk ngomongin Pilgub Jakarta nih. Ya, karena ada sosok Betawi yang ngaku Betawi asli nih. Iya. Kan? Di Pilkada DKI. Oh iya, siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Bang Dul? Iya. Oh, Sampai ngubah nama di Iya, dan surat suara, diizinkan ya ya. kan? Iya. KPU mengizinkan untuk menggunakan nama Dul di Iya. apa? oh gitu ya. Surat suara. Gue malah baru tahu. Ya, itu Iya. luar biasa sih. Ini gimana, Kal? Langsung aja dapat yang pertama ya. Iya, boleh. Lanjut. Gimana? Kalau Kak? orang Betawi nih, Ah, emangnya kalau jadi gubernur Jakarta harus orang Betawi? enggak harus sih. Kenapa gitu? Iya. Dari zaman dulu emang sebenarnya kalau ngomongin gubernur Jakarta bahkan dari era Batavia juga bukan orang Betawi kan, orang Belanda kan. Oh. Tapi kalau ngomongin soal setelah kemerdekaan ya, orang Betawi itu kayaknya hampir cuma beberapa kali lah gitu, kayak misalnya Ali Sadikin gitu, atau mungkin Fauzi Bowo kayak gitu yang cukup mewakili nama Betawi gitu. Sisanya kan sebenarnya kalau ngomongin kesukuan kan malah kebanyakan dominan orang Jawa kan. Apalagi kalau kita lihat dari era-era setelah kemerdekaan di masa Orde Baru kan udah dikasih sama Soeharto semua tuh nama-namanya kan. Iya, jadi kalau misalnya harus atau enggak harus, sebenarnya enggak harus orang Betawi gitu. Dan orang Betawi udah biasa dengan itu gitu. Jadi biasa aja sebenarnya gitu. Berarti orang Sunda boleh jadi gubernur Jakarta? Enggak apa-apa. Nggak Bahkan apa-apa. bahkan kalau ngomongin sejarah itu dulunya Jakarta juga wilayah Sunda kok gitu. Tapi menurut lu kenapa sih muncul apa namanya ya, omong-omongan gitu atau gagasan kalau yang mimpin Jakarta tuh harusnya orang Betawi gitu? Sampai ada tuh calon yang sampai ngubah nama di surat suara gitu. Oh, nah sebenarnya gue belum tahu juga sebenarnya kalau untuk yang Bang Dul itu beneran namanya diganti atau enggak ya? Diganti jadi Emang udah fix diganti. Rano Karno Sidul kalau nggak salah, ditambah Sidul. Oh, Rano Karno Sidul. Heeh. Iya, sebenarnya sih nggak harus ya. Heeh. Orang juga udah tahu kan ini ada fotonya juga kan. Iya. Mungkin dia harus pakai foto Sidul waktu muda kali ya biar lebih kelihatan gitu ya. Iya. Kalau sekarang agak gemuk ya kan. Iya, udah kayak kakek ya kan. Nah, kelihatannya udah orang udah mungkin udah mulai lupa nih Sidul yang mana ya kan. Iya. Tapi kalau gua rasa sih kalau udah ada foto nggak perlu ngubah nama ya. Jadi biasa aja Iya, dan nggak masalah juga sebenarnya. Walaupun emang kita tahu kalau yang gue dengar yang koleksi kalau gua salah kayak Rano Karno itu kan masih keturunan Minang juga kan. Oh iya, orang Minang dia. Yang gue tahu sih gitu. Berarti nggak asli Betawi ya? Nggak asli banget ya, ngaku-ngaku Karena doang tapi dia ya. enggak gitu Mau juga. pilgub nih, Enggak juga dong. orang Betawi nih gitu. Maksud gue memang perannya kan di film Sidul itu kan orang Betawi gitu. Oh. Tapi kan namanya film gitu kan. Iya. Dan lagunya emang si Sidul anak Betawi asli. Iya. Ini kan sebuah peran gitu. Enggak harus orang Betawi pun, kalaupun Bang Dul itu emang beneran orang Betawi, maksudnya bukan orang Betawi pun nggak ada masalah sebenarnya. Orang Betawi sebenarnya terbuka itu menurut gua ya. Menurut gua nih, gua nggak tahu yang lain tapi ya. Berarti yang orang Betawi itu karakter Sidul ya. Anjing lucu banget ya. Tahu gua gitu deh. Rano Karno ya orang Minang. Tapi ini tolong nih koreksi kalau gua salah ya. Takutnya ada yang membantah lagi itu. Bahkan kalau ngomongin Babe Benyamin aja, Benyamin Sueb, itu emaknya orang Kemayoran, tapi bapaknya yang gua tahu kalau nggak salah orang Jawa Tengah juga, orang Gombong atau apa gitu. Jadi Jawa juga ya. kalau ngomongin Betawi asli ya nggak asli-asli Betawi amat amat ya. juga. Iya, nggak asli amat juga, dan nggak apa-apa juga gitu kalaupun nggak asli gitu kan. Kalau menurut gua ya, orang DKI itu sebenarnya udah sangat rasional gitu dalam memilih pemimpinnya. Jadi gua rasa ketika yang dibutuhin itu ada pada sosok itu, ya pasti akan dipilih gitu. Iya. Tapi ini kan apa namanya?
kalau kita lihat 10 tahun terakhir, Hmm. ini gubernur yang orang Betawi cuma tinggal Fauzi Bowo gitu. Setelah itu nggak pernah lagi ada gubernur yang Betawi gitu. Ya. Even wakil pun nggak ada ya. Mm-mm. Even wakil pun nggak ada gitu. Setahu gua ya. Iya. Ini kalau dari kacamata lu ya, kenapa sih gitu orang Betawi nggak pernah lagi jadi gubernur Jakarta gitu? Apa karena kurang kompeten, kurang populer, atau kurang duit gitu? Ya mungkin kalau menurut gua ya, kan gubernur itu kan susah, capek. Heeh. Ya ngapain ikutan capek-capek gitu aja. Udah yang santai-santai aja lah gitu. Iya, orang Karena ini berat jadi Jakarta gubernur rumah tuh. kita invite aja orang Jawa buat ngelayani rumah kita gitu kan. Nah, Kan gitu. tugas orang Jawa ngelayan rumah kan gitu ya. Gitu kali ya. Enggak gitu juga sih. Maksud gua emang apa namanya? Karena ini ya tadi ada benernya juga kalau pemerintah itu emang fungsi salah satunya kan pelayanan. Heeh. Ya memang ini sebenarnya jabatan profesional juga kan. Profesional ya. Jadi seandainya gua rasa orang Betawi juga akan melihat sosok itu juga sebagai profesional gitu. Maksudnya kalau emang sosoknya bagus ya akan dipilih gitu. Kalau sosoknya jelek ya nggak akan dipilih gitu. Nggak hanya berdasarkan istilahnya kesukuan gitu. Walaupun gue yakin ada juga orang Betawi yang akan memikirkan faktor rasial itu tadi gitu, faktor kesukuan tadi. Ini dia dari mana kayak gitu. Pasti ada kayak gitu juga ada, gue yakin. Iya. Iya ya, berarti apa ada ini nggak sih semacam ada prinsip dari orang Betawi yang bisa jadi kan kenapa kemudian Betawi itu akhirnya nggak masuk dalam apa namanya kontestasi pilkada, mungkin dia punya prinsip kayak apa gua nggak suka jadi pemimpin atau apa prinsip yang Zuhud. dalam zuhud gitu. Ada nggak sih prinsip itu kalau di Betawi gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya. Nggak pernah ada apa namanya misalnya katakanlah prinsip-prinsip yang tadi lu bilang kayak gitu dalam bentuk misalnya semacam apa sih tuh kalau pepatah kayak gitu, pepatah Betawi yang ngomongin jangan jadi pemimpin kayak gitu nggak ada sebenarnya. Maksudnya jangan jadi gubernur itu yang spesifik ngomongin kayak gitu misalnya yang terkait dengan itu nggak ada sebenarnya. Jadi memang karena kebetulan nggak ada orang Betawi yang pengen gitu dan mungkin juga memang nggak ada yang kalau kompeten, gue rasa banyak orang Betawi yang kompeten gitu. Iya. Tapi mungkin karena kesempatannya juga sih yang memang nggak ada gitu, nggak dikasih gitu. Karena kalau ngomongin politik kan ngomongin partai. Iya. Dan partai mana yang berencana mengangkat isu rasial semacam itu gitu. Harus orang Betawi misalnya yang jadi tokoh Betawi yang harus jadi gubernur Betawi kan nggak ada. Dari apa namanya kampanye maupun apa yang digaungkan partai kan selama ini nggak ada yang kayak gitu kan. Tapi menurut gua kayaknya orang Betawi nggak zuhud deh. Kenapa tuh? Orang kontrakannya banyak ya kan. Nah, tapi sekarang udah dijualin sih. Ya. Iya. Tapi itu jadi kampanye kan di salah satu calon kan terkait dengan Betawi ini. Ya iya juga, tapi kan Pramono Anung orang Jawa juga dong. Jawa juga ya. Iya, Jawa juga. Maksudnya yang memimpin kan gubernurnya juga bukan wakilnya. Iya. Jadi udah patah juga sebetulnya kalau mau ngomongin kampanye itu Iya, gitu. iya. Jadi nggak bisa juga. Kalau Tapi- misalnya siapa lagi Pangrekun? Bang Riko. Pangrekun dan Makun. Kenapa kun-kun semua ya? Ya itu kayak Nobita Kun ya. Ya jangan Jepang ya. Iya. Kenapa kuntu aja deh sekalian gitu. Ya kayak orang aneh doang sih sebenarnya. Tapi menurut lu nih, kalau ada cagup nih yang di kampanye nanti bilang kalau orang Betawi pilih orang Betawi gitu, itu menurut lu itu primordial nggak sih? Iya, kalau dibilang iya mungkin iya. Heeh. Dan sah-sah aja sebetulnya Sah-sah kayak aja gitu. Namanya barang jualan kan kita bisa memilih Hmm. mau pakai jualan apa gitu. Kalau waktu tahun 2017 kan ngomongin jualan agama gitu kan. Heeh. Ya sebenarnya sah-sah aja. Ya gitu mau ngomongin kayak gitu sah-sah aja nggak masalah. Cuma gua rasa balik lagi ke orang DKI itu kan cukup rasional gitu. Gua rasa ada pertimbangan lain selain ras itu untuk memilih sebagai gubernur kayak gitu. Pertimbangan kompatibel apa enggak kayak gitu kan. Ya kalau ngomongin kompatibel kan kayaknya enggak ada yang kompatibel amat sih. Iya. Tapi emang lu bakal milih siapa? Nggak tahu. Nggak tahu kan gue KTP Aceh nih, BTW. Oh, lu Aceh. KTP Aceh.
Dan gue KTP Depok. Iya, lu doang nih orang Depok. orang legitimate orang Jakarta ya kan. Iya sih. Tapi sebenarnya gue juga masih bingung, nggak tahu nih mau milih siapa gitu kan. Dan gue rasa di pilkada kali ini masih banyak orang DKI juga yang belum menentukan pilihan atau mungkin nggak mau milih semuanya. Bahkan ada gerakan coblos 3 pasangan. Nah itu dia. Tapi gue rasa itu pasti akan sia-sia sih. Iya. Tapi lu kan orang Betawi nih. Hmm. Sebagai orang Betawi asli yang lahir di sini, gede di sini, apa sih aspirasi lu untuk calon gubernur Jakarta gitu? Apa kebutuhan lu sebagai orang Betawi ke depan? Ya sebenarnya banyak sih. Banyak ya? Iya, iya, iya. Karena kalau dari segi apa ya? Sebenarnya masalah-masalah Jakarta itu sendiri kan udah banyak banget gitu kan. Banyak banget ya. Kayak kita ngomongin masalah kemacetan, masalah Wah, banjir Semalam segala gua macamnya. semalam gua dari Jakpus ke Depok 3,5 jam cuy naik mobil. Kenapa? Macet. Macet. Gua nggak percaya tuh, ada yang bilang Jakpus Depok bisa 4 jam 3 jam. Nggak mungkin gitu kan, deket. Kemarin 3,5 jam gua. Karena apa? Karena macet Ya maksudnya macet karena apa? naik mobil. Ah, lu naik mobil, harusnya naik angkutan umum. Angkutanmu bagus memang. Lanjut. Ya itu maksud gua. Parah macet emang. Ya sebenarnya gua sih ngerasanya ya sebagai warga DKI, nggak harus Betawi juga ngerasa udah banyak yang berubah di Jakarta gitu. Termasuk masalah kemacetan kan transportasi umum ya. Transportasi umum tuh udah semenjak adanya Jaklingko itu menurut gua udah sangat bagus itu. Dan itu yang bikin bukan orang Betawi ya. Iya memang sih orang Arab. Orang condet tapi. Ya tapi maksud gua kalau misalnya program-program yang terkait tuh yang bagus-bagus maksud gue dilanjutin aja lah. Langsung aja ya. Yang belum-belum tuh dan menurut gua kalau misalnya nanti ada gubernur-gubernur baru janganlah mengusik hal-hal yang sensitif kayak misalnya di zaman Ahok dulu kayak gitu. Itu penting Iya, banget iya, sih menurut gua karena hal kayak itu tuh cuma lumayan sensitif di Jakarta gitu kayak Sensitif misalnya ya. yang misalnya kebijakan Ahok tuh dulu tuh yang soal Idul Adha tuh harus orang nggak boleh jualan kambing di Idul Adha yang kayak gitu dipertimbangin lagi lah yang kayak gitu-gitu. Jadi ada pertimbangan kultural juga yang harus gubernur tahu gitu. Terutama kan kalau ngomongin konteksnya orang Betawi apa enggak gitu. Karena kayak misalnya apakah Ridwan Kamil nanti jadi gubernur itu bisa paham dengan kultur yang ada di Jakarta ini kayak gitu. Karena kan kalau ngeliat tweet-tweet lamanya kayaknya enggak ya. Ya, jadi dia harus paham dulu gitu budaya di sini tuh gimana gitu. Supaya nanti ke depannya enggak ada masalah gitu kayak yang terjadi misalnya di Ahok. Itu kan jadi bumerang buat Ahok sendiri kayak gitu kan. Iya, iya. Yang semacam itu gitu. Oke. Berarti isu-isu yang memang sensitif ya, Iya. yang sampai. Dan gua rasa orang Betawi juga akan menerima kok walaupun katanya dia benci ya. Dia Bukan benci ya. benci ya. Dia bersip gitu kan. Iya, Terus mau masuk the viking. gate. Iya. Tapi gua rasa isu-isu kayak gitu nggak akan ini juga sih, nggak akan bertahan lama juga. Itu cuma ini juga pasti itu bakal cair juga nantinya. Kalaupun seandainya dia yang menang gitu. Katakanlah dia yang menang. Ya, hilang gitu aja ya. Berarti. Iya Lebih mungkin karena akan dikorek-korek aja dikit. menerima gitu. ya, legowo aja ya, legowo ya. Udahlah gitu. Tapi kan gua kan dari Aceh nih. Ah. Gua nggak tahu nih pilkada Jakarta gimana. Kalau di Aceh itu kan pilkada tuh walaupun dia udah tingkatan pilkada tapi masih ada money politik gitu. Masih duit pakai amplop ke rumah-rumah gitu kalau di Aceh karena penduduknya dikit mungkin ya. Nah, Iya. kalau di Jakarta ini Pilgub Jakarta itu masih ada nggak sih calon yang bagiin duit, amplop atau bansos gitu untuk ngajak milih masyarakat? Gua rasa kalau duit sih enggak ya. Yang lu denger-dengar lah, yang lu denger-dengar tetangga lu. Di daerah gua lah. Heeh. Setidaknya pembagian duit itu udah nggak efektif gitu. Udah nggak efektif lagi. Nggak efektif karena terakhir yang ngomong bagi duit juga nggak jadi ngasih duit juga sih. Oh. Kalau ngomongin konteks pemilu yang kemarin ya ada Ah. yang janjiin duit ternyata akhirnya nggak jadi dibayar gara-gara nggak menang kayak gitu kan. Terus juga dan itu juga malah bisa jadi bumerang juga karena tadi balik lagi warga DKI kan lebih rasional gitu gua rasa ya. Iya. Jadi malah jadi dilaporin nanti bahaya gitu. Tapi kalau sembako gua rasa akan banyak kayak akan gitu. banyak sembako ya. Akan banyak. Karena sembako menurut gua lebih mudah gitu. Bahkan kalau sekarang kayak yang pemilu kemarin aja tuh sistemnya nggak lagi ngasih sembako langsung. Jadi voucher.
Iya, jadi harus beli. Oh, tebus murah. Tebus Iya, murah, iya, udah bentuknya udah beda nih. Tebus Iya, murah iya, aja, tebus iya. murah harganya sekian. Ya walaupun kita tahu juga bansos-bansos inian juga kan, apa Iya, namanya? iya, iya, iya. Ya walaupun terakhir gue beli sih berasnya kutuan. Wah, Dari calon mana Gue tuh? kira beneran murah. Kasih tahu dong, kasih tahu dong calon mana? tebus harga Ada sama lah, dong. ada. Tapi ini ngomongin pemilu kemarin ya. Dan Iya. gue rasa itu masih akan terjadi sih di pilkada. Iya, iya, iya. Gitu. Kemungkinan ya. Kemungkinan bakal terjadi lagi. Apa lagi? Siapa sih calonnya? Yang mana? Pramono Anung ya. Pramono Anung. Pramono Anung sih balihonya udah banyak ya. Iya, Banyak. banyak banget tuh. Cuman Iya kan? suaranya nggak tahu Iya. banyak apa enggak ya. Ya itu karena yakin kalau suaranya masih kecil ini harus kampanye. Iya, Iya. sih banyakin balihonya. Cuma ya gue ngeliatnya sih kayaknya emang ya ini pasangan berani mati sebenarnya. Siap Iya. kalah tuh. Berani nekat-nekat semua berarti ya. Karno kan ngorbanin DPR-nya kan 5 tahun kan. Nah itu Padahal dia. 5 tahun dia tiap bulan dapat 200 juta ya kan, nggak ngapain di DPR. Ya nggak gitu juga dong, Non kerja job. lah. Iya, misalnya di DPR enak gitu. Sekarang non job. Plat RFS ya kan. Sekarang nyalon gubernur. Iya walaupun pasti akan ada yang dikorbanin, cuma ya itu resiko lah daripada sebuah perjuangan ya kan. Iya. Sesuai nama partainya juga tuh. Wah, Aduh. wah, menarik, menarik, menarik. Berarti udah ada pandangan belum? Karena di spill belum ketahuan mau milih siapa ya. Secara pilihan kayak belum memilih menentukan arah nih. Tapi dari sisi geliat kampanye masing-masing calon di DKI ini, terus kemudian respon dari warga-warga DKI yang terlihat sama-sama terdengar, kira-kira kecenderungan yang bakal kepilih itu siapa? Kalau itu sih gue percaya survei ya. Hmm. Maksudnya survei kan ada metodologinya. Mm-mm. Dan sampai sejauh ini masih Ridwan Kamil kan yang unggul. Ridwan Kamil Masih ya. Ridho ya? Iya. Jadi gua rasa selama nggak ada apa namanya halangan yang tiba-tiba kayak kasus Ahok itu tiba-tiba ada 212 kayak gitu kan. Itu kayaknya bisa jadi RK yang menang sih. Prediksi doang nih ya. Iya, iya. Karena secara nama Pramono Anung tuh nggak dikenal sama masyarakat luas gitu. Terlalu Pramono anung ya Anung memang Iya. dia udah punya rekam jejak sebagai anggota DPR, menteri Kecuali dan Ardhito lain-lain. Pramono ya. Nah itu lain lagi. Lu terbaru terkenal. Tapi ya itu kendala masalah nama sih. Sidulnya memang ngangkat. Ngangkat ya. Kecuali Sidulnya jadi gubernur mungkin beda ya. Hmm. Sedangkan nama Pramono Anung yang nggak ngangkat dan dua-duanya dari PDI juga, jadi nggak merangkul dari apa namanya. Kanan. Nah bisa dibilang eksternal. gitu dari kalangan di luar Basisnya PDIP lah ya. ya basisnya PDI kayak gitu. Basisnya PKS juga nggak semuanya milih RK kan sekarang. Iya. Iya, ada yang milih ini, milih sholat duha katanya. Terus siapa lagi? Panglekun gak usah dihitung lah ya. Gak usah. Banyak bocah ajaib ya. Itu hanya pelengkap penderitaan aja deh kayaknya. Aduh, ya Kayaknya. Allah. Biar rame aja. Iya. Memang warga DKI juga nggak akan peduli juga sama calon independen ini ya. Kayak cuman ya hiburan aja ya. Iya, tapi jangan-jangan bisa jadi dia yang menang loh. Kalau semua orang berpikiran yang sama. Yang ini aja lah ya kan. Siapa tahu semua orang mikir kayak gitu. Ini menang. Nah, ini yang ngeri juga nih ya. Iya. Tapi Bang Rekun tuh siapa sih sebenarnya? Ini Ada yang bilang pangrekonya nggak tahu. Dalamnya kan jenderal ya. Jenderal bintang 3. Heeh, terus Pengrekunnya itu kerja di BIN kalau nggak salah. ngapain? Nggak tahu tuh, gua denger ya. Jualan bakso. Siapa yang bilang ya? BIN ya, kerja di BIN ya, Pak. Katanya gitu. Hmm. Soalnya jujur aja gue juga nggak tahu apa Dharma Pangrekun nih siapa gitu. Kok tiba-tiba nyalon DKI gitu. Orang BIN dia, orang BIN. Ya kita juga nggak tahu. Jadi Makanya dia ya mungkin Apa? udah dapat KTP. ya gitu. Kalau nggak ada keputusan MK kan ya tinggal berdua doang itu kan. Tinggal Ridho sama Dharma doang. Kagak ada MK aja kan. Jadinya 3 gitu. Iya makanya tuh. Ya emang pilkada DKI ini agak aneh juga ya kalau sekarang ini ya. Karena sebenarnya nggak benar-benar menangkap aspirasi masyarakat. Kalau selama ini kan ngomonginnya Anies ya kan, tapi gagal ya udah. Akhirnya Downgrade banget sih kalau menurut gua dari 2017. 2017 tuh kan kayak kompetitif banget gitu. Bertabur bintang, orang-orang keren. Sekarang tiba-tiba
Tapi kan nambah 3 sekarang. Tiba-tiba Ya, siapa bukan nih? bintang tapi. Gak ada yang kita kenal cuy calonnya cuy. Kemarin 2, Gak ada sekarang yang kita kenal 3. calonnya. Ya, ya nggak apa-apa juga sih kalau Dulu nggak kan kenal. Ahok, Anies, anak presiden ya kan. Iya. Sekarang adalah Dulu Berarti- 3 juga ya. Berarti Iya. ini berapa putaran tadi? dia tetap 2 putaran, cuman feeling gue sih 1 putaran. Kalau ini Dia tuh hitung-hitungannya gini. Pemilih Jakarta tuh 8 juta. Partisipasi 80% itu 6 juta. Untuk menang butuh sekitar 4 juta. 4 juta kali 50.000 berapa tuh? Sekitar 300 miliar lah ongkosnya. TPS ada 14.000 atau 16.000 gitu. terus 16 kalau miliar. partisipasi publiknya kurang gimana? Nggak ada, Indonesia tuh nggak ada aturan batas minimal partisipasi pemilih. Oh. Nggak ada misalnya kayak kalau partisipasi pemilih di bawah 50% jadi nggak legitimate, nggak. Iya. Nggak ada gitu. Berarti kan tetap kepilih dong. Tetap terpilih, Jadi gerakan coblos semuanya itu juga bakal gagal dong. bakal gagal. Ya, sia-sia aja. Sia-sia aja. Terus gimana? Tapi orang bebas aja sih mau pilih mau coblos semua. Asalkan jangan coblos aku orang aja ya kan. Iya, tapi kalau gue sih karena gue pemilih rasional mau nggak mau dengan adanya 3 itu pasti gue akan milih salah satunya itu sih. Iya. Dengan- Karena menurut gua ya Nggak mengubah Maksud gua- apapun. iya, ya Ridwan Kamil sama Anies kualitasnya mirip-mirip lah gitu. Nggak beda-beda banget. Memang sih sebel-sebel ya kan bagi fans Anies gitu. Mm-mm. Tapi secara kualitas oke lah. Yang paling menarik ini menurut gue ini sih, gue kan perantau ya yang nggak punya rumah di Jakarta gitu. ya. Yang paling menarik itu ini pembangunan rumah di atas fasilitas umum. Karena itu bisa menekan banget harga rumah gitu. Di atas fasilitas umum. Karena dia nanti nggak perlu beli tanah lagi kan. Gue kan kemarin lewat jalan tol ini ya, jalan tol apa tuh yang lebar banget? Gatot Subroto Dalam kota atau Jor gitu. dalam kota. Lebar banget kan. Mungkin lebarnya bisa 100 meter tuh. Iya. Oh itu kalau dibangun di atasnya apartemen kan sabi tuh sebenarnya nggak perlu beli tanah lagi. Oh. Kenapa? Gue malah nggak setuju kalau kayak gitu. Kenapa nggak dari dulu mikirnya gitu ya kan? Gue malah nggak setuju kayak gitu. Daripada menggusur pemukiman kumuh, Ya mendingan inilah dibayarin pemukimannya. digusur pemukimannya. Iya. Ganti rugi udah. Susah itu. Karena kan rumah orang beda-beda nih. Ribet segala macam gitu. Mending dibangun dulu di atas fasilitas umum. Udah jadi nih. Orang kan kalau udah ada bentuknya baru percaya gitu. Ibu mau nggak tanahnya saya beli 1 meter sekian. Nah uangnya nanti ibu beli buat beli apartemen baru gitu. Nah pemukiman kumuh itu nanti Direlokasi. digusur, dibikin taman atau dibikin lagi di situ tempat apartemen gitu. Karena pengalaman gua kalau dari fasilitas umum tuh diubah nanti malah jadi yang aneh-aneh. Contohnya Ya misalnya apa ya? Apa sih contohnya? nggak Enggak, tahu. tadi- Gue sih nggak ada yang aneh kalau menurut gue mah. Itulah jalan tol kan lebar-lebar tuh 100 meter 50 meter ya kan kosong. Gua ada kekhawatiran penataan kotanya jadi berantakan aja. Nanti jadi tiba-tiba di tengah jalan ada ini. Nanti Biar kalau misalnya dilihat jalan ya. mau diapain lagi, bongkar lagi, Gak susah enak dilihat lagi. ya jadinya ya. Apa? Jadi gak enak dilihat ya. Iya, kayak contohnya yang patung Pancoran itu kan di sini udah ada patung, ayo dibikin flyover di sini aja kegencet nih patungnya. Iya. Kasihan itu. Nggak estetik ya. Iya enggak. Iya. Padahal dulu waktu zaman gua masih di Aceh tuh SD tuh itu sering dibuat footage film ya kan. Iya. Patung Maksud bagus gua juga tuh. kalau nggak ada master plan-nya, nggak sesuai master plan, mendingan nggak usah deh yang aneh-aneh kayak gitu. Oh iya. Yang penting iya. sesuai master plan-nya aja gimana. RT/RW tuh namanya, RT/RW. Nah. Rencana Tata Ruang Wilayah. Kalau misalnya itu kan udah ada kan jalur hijau, jalur apanya tuh. Di DKI itu gua rasa lumayan ketat tuh yang bagian itu. Apalagi kalau fasilitas Iya, umum, iya. kalau fasilitas umum bayangan gua tuh juga taman segala macem. IMB ada. Jangan sampai taman-taman yang ada di DKI ini daerah resapan air juga berubah tuh jadi itu gitu. Karena gua khawatirnya kalau fasilitas umum itu sekarang di DKI itu tinggal kalau bukan jalan raya ya taman gitu. Oh, gua sih kalau taman di apartemen nggak setuju sih ya. Paling kalau kayak jalan tol, danau gitu. Danau kan cuma buat penyimpanan air kan. Ya itu nggak bisa juga. Nanti jalur hijaunya hilang. Orang kita bikin ini aja, bikin usaha di Danau Setu Babakan aja nggak bisa kok. Kalau tiba-tiba di situ tiba-tiba nanti dibikin apartemen pusing juga. Kok bisa bisa Iya. begini aturannya gitu. Gua rasa kalau ruang terbuka hijau janganlah untuk dibangun-bangun seperti itu. Kalau jalan pasar masih mungkin lah ya. Jalan pasar tuh kayak gimana? Pasar di atas apartemen.
Nah, kalau itu masih mungkin. Masih mungkin ya? Nah, misalnya dekat stasiun tuh kan yang dibangun di Tanjung Barat, Tanjung Barat, misalnya. Ya, kayak gitu Itu ya. kan Masih proyek-proyek make yang sense ya? begitu. Ya walaupun masih mandek sih proyeknya. Itu tuh yang mahal kayaknya itu ya apartemennya ya. Ya sebenarnya kayaknya standar-standar aja sih. Maksud gue Iya. yang konsep yang kayak gitu masih memungkinkan gitu untuk Masih dibangun memungkinkan. gitu. Iya, iya, iya. Yang agak aneh sih menurut gue yang ini sih rumah ini. Mobil apa? Mobil curhat. Mobil curhat lah. Apa lupa nyinggung itu ya, padahal itu Gua lagi setuju banget tuh. ya. Setuju gua tuh mobil curhat. Kenapa tuh? gua. Itu kan sebenarnya dia menyediakan layanan psikolog gratis ke masyarakat. Namanya aja, namanya bikin lucu gitu, mobil curhat. Iya. Itu kan psikolog gratis. Gua setuju. Sekarang kan masalahnya orang banyak mental illness. Psikolog mahal. Akhirnya curhat di Twitter ya kan, nggak menyelesaikan masalah gitu. Gue setuju, psikolog gratisnya setuju. Tapi nggak format ini juga mobile gitu. Maksud gue orang lagi pusing mana yang mau ngantri panas-panas di mobil curhat itu. Iya. Bayang gak sih lo? Kayak Iya. lu bayangin SIM keliling lah. Berarti jangan mobil, berarti kapal pesiar ya. Kapal pesiar keliling kali ya. Lagian sebenarnya di DKI itu udah ada psikolog gratis itu ada di setiap puskesmas. Oh, udah ada. Udah ada. Hmm. Jadi itu sebenarnya udah ada gitu, nggak usah Tersedia ya. Cuman puskesmas kan nggak setiap kecamatan ada kan? tiap kelurahan ada. Puskesmas. Di DKI itu puskesmas itu setiap kelurahan ada. Tapi memang yang psikolog itu ada di tingkat kecamatan. Oh. Dan menurut gua fasilitas di tingkat kecamatan itu lumayan memadai gitu. Cukup memadai lah. Walaupun ngantri ya tetap ada gitu. Maksud Iya. gua kalau memang ada rencana mau ke arah masalah mental illness ini, ya itu aja di kapasitasnya dibenerin gitu. Ya, dibenerin. Diperbaikin Oke. kapasitasnya atau kualitasnya. Atau SDM-nya diperbanyak sehingga bisa menampung Betul. lebih banyak orang, efektif juga orang datang nggak nunggu lama juga kan Iya, gitu ya. nggak harus mobile juga lah. Ngapain orang panas-panas datang ke mobil itu ya kan? Iya. Mending telepon aja ya Allah. Kayak orang udah ini apa? Nggak tahu teknologi ya. Ada 27 Ya, menit. pada milenial ya pokoknya. Itulah maksud gue itu. Iya, Oke. iya. Oke. Ada lagi Kal? Lu kan pembicaranya nih. Apa? Narasum kita apa nih? Closing statement lah. Ada advice nggak buat warga Iya. Betawi nih? Yang agak-agak tepi jurang lah biar rame yang nonton kita ini. Coba di awal nih. Ini ya. Iya. Kemarin cuma 100 orang yang nonton. Apa? 100 orang doang kemarin nonton. Iya ininya. Kasih lah yang itulah. Maksudnya yang Firaun gua tahu di awal tuh. Nggak ada. Iya. Nggak ada sih, udah berbahaya. Oh, ya. Udah pokoknya intinya kalau kata gua sih jangan coblos semuanya. Oke, jangan coba Oh, semua. oke. Pilihlah salah satu. Bang Rekun tapi ya. Ya itu aja ya. Terus semua orang pikiran sama menang ya. Lumayan kita punya hiburan ya. Iya. Yang penting jangan coba semua karena itu akhirnya sia-sia. Coba sesuai dengan hati nurani yang memang menurut kalian rasional dan merupakan pilihan terbaik untuk warga DKI Jakarta. Ada lagi? Udah, itu aja. Oke. Jangan lupa Oke, subscribe. teman-teman. Ya, jangan lupa tetap subscribe channel ini biar kita makin banyak juga rajin bikin konten dan juga bisa ngundang bintang tamu lainnya yang mau bersedia datang ke sini. Oke, makasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.